Selamat pagi sahabat petani Belambangan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susanto, petani pisang dari Banyuwangi. Di tempo dulu dikenal dengan tanah Belambangan, teman-teman. Sebuah kerajaan besar yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kalau dulu tidak dikenal di era-era abad ke-16, itu tidak dikenal dengan kata Banyuwangi. Akan tetapi yang dikenal adalah Kadipaten Belambangan atau Kerajaan Belambangan, wilayah paling ujung timur Pulau Jawa, yang dikenal dengan ini matahari pagi. Paling pagi munculnya matahari paling pagi itu di tanah Belambangan untuk kawasan Pulau Jawa, teman-teman. Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya adalah seorang petani, teman-teman. Saya adalah seorang petani yang di kisaran 10 tahun ini fokus di budidaya pisang Ambon Warangan. Jadi sekitar 10 tahun ini saya fokus di pisang Ambon Warangan, atau saya lebih fokus budidaya pisang, teman-teman. Di kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-temanku semuanya. Tetapi manakala apa yang saya sampaikan nanti banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-temanku semuanya. Teman-teman, di sekitaran teman-teman mungkin tahu atau kelihatan jelas, di sini ada kebun pisang, tetapi ada jeruk manis juga. Seperti yang saya ceritakan 7 tahun yang lalu, saya tanam pisang itu tidak memiliki lahan. Saya memiliki lahan sewa jeruk yang sewanya tinggal 2 tahun dan 3 tahun, teman-teman. Akhirnya di sela-sela jeruk saya tanam pisang. Jadi seperti ini juga. Ini saya dapat lahan sewa ini, masih ada beberapa tanaman jeruk. Dengan sadar, dengan sengaja, memang jeruk ini tidak saya musnahkan. Ya, selagi jeruk ini masih bisa hidup, bisa menghasilkan sesuatu, nah kita mencari celahnya, teman-teman. Mencari celahnya, kita ukur-ukur kira-kira celahnya yang mana, baru kita tanam pisang. Ini jeruknya sudah ada buahnya, teman-teman. Meskipun buahnya tidak maksimal, tapi ada buahnya. Tuh, ini nanti di kisaran 3 bulan bisa dipanen, teman-teman. 3 bulan bisa dipanen. Loh, Pak Santo kok tahu kalau segini bisa dipanen gitu ya, teman-teman? Di kurun waktu 3 bulan. Karena hampir sebelum saya tanam pisang, saya itu petani jeruk manis. Karena saya juga sama pengalamannya, teman-teman, tidak memiliki lahan sendiri. Catatan, teman-teman, biar teman-teman tidak salah paham, saya tidak memiliki lahan sendiri. Saya dulu juga sewa jeruk gitu, teman-teman. Karena suatu hal, akhirnya saya beralih ke pisang. Nah, masih bisa, teman-teman, untuk dikembangkan untuk budidaya pisang. Bagi teman-teman yang memiliki kebun, ada duriannya, ada kelapa sawitnya yang jaraknya jarang-jarang, itu bisa ditanami ya, teman-teman. Masih bisa
sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Pertumbuhannya seperti ini. Saya mau bilang A, bilang B, nanti dikira berita bohong teman-teman. Nah, di pagi hari ini saya hanya berkepentingan. Saya hanya berkepentingan untuk mengabarkan hal yang baik. Manakala teman-teman nanti dianggap ini tidak baik, saya mohon dimaafkan. Yang pertama, saya hanya mengajak pada teman-teman membaca peluang usahanya. Ya, ini potensi untuk digarap di pedesaan. Itu pertama teman-teman. Yang kedua, daripada lahan kita nganggur, begitu ya teman-teman, daripada lahan kita nganggur, kosong, tidak dirawat. Kalau teman-teman di kisaran Pulau Jawa sangat-sangat potensi sekali. Ya, sangat terlalu potensi untuk dikembangkan karena harga pisang teman-teman bisa browsing-browsing, bisa cari-cari di internet atau mencari info-info di pasar. Bagaimana setiap tahunnya pisang itu peluangnya bagaimana. Begitu. Sebelum lanjut teman-teman, ini pengalaman saya. Ini jangan dikait-kaitan dengan mistis, jangan dikait-kaitan dengan apa ya teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya, dan saya tidak ingin mendahulukan kehendak beliau, Tuhan Yang Maha Esa. Saya itu kalau nunggu hujan itu udah berminggu-minggu lamanya. Itu pasti begitu, biasanya. Biasanya teman-teman. Mau ngasih air nggak dapat air. Lahan kita kan lahan pucuk, nggak bisa irigasi, nggak bisa teman-teman. Ini nggak dapat air. Tapi setelah saya ambil air dari sungai dengan cara pakai pompa air gitu ya teman-teman. Ini teman-teman jawabannya. Beliau memberikan anugerah berupa air hujan. Ini udah gerimis teman-teman. Ini sudah mulai rintik-rintik hujan. Nanti itu istri pasti mesam-mesem. Wes pasti gitu. Ini pengalaman saya selama ini teman-teman. Mulai saya dulu sewa jeruk ya begini ini. Ini hanya sebatas informasi. Selanjutnya teman-teman, tadi apa ya teman-teman? Tadi soal peluang usaha. Ya, jadi ini peluang usahanya bagus teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau ngobrol sambil duduk minum kopi sambil telepon, monggo lah teman-teman, kita berbagi pengalaman. Saya juga mohon masukan, kritik yang membangun agar kanal YouTube kami bermanfaat bagi semua. Kami belum bisa bermanfaat dalam hal apa, tapi setidaknya saya bisa beramal semangat, motivasi. Jangan sampai teman-teman lahan kita dianggurkan. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, peluang usahanya cukup bagus. Kalau kita berbicara peluang usaha ya tentunya hilirisasinya jelas. Ya, kebermanfaatannya jelas teman-teman. Pembeli kita bisa menikmati buah pisang yang kita produksi dengan rasa istimewa, dengan buah istimewa. Kedua, kandungan nutrisi yang ada di pisang itu terserap oleh tubuh saudara-saudara kita, karena kandungan nutrisi pisang itu sangat luar biasa. Berikutnya teman-teman, bisa menambah income keluarga. Dan juga teman-teman, ini mumpung saya ingat juga, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman karena banyak sekali teman-teman. Saya mohon maaf. Saya juga bagian pengen menjawab di video ini, karena kadang-kadang saya menjawab di kolom komentar sangat luar biasa teman-teman.
tanam pisang itu tidak menguntungkan Pak Santo. Intinya begitu ya, kalau dirangkum tanam pisang tidak menguntungkan. Pak Santo ngomongnya apa ya, nggak jelas atau gimana deh. Saya hargai teman-teman, terima kasih atas masukannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tanamnya itu hanya dalam seperempat hektar itu hanya 100, ya tentu teman-teman bisa ngalihkan. Kalau harga pisang terendah 50.000, ya teman-teman hanya memiliki 50.000 kali 100, dipotong 10% nilai kegagalan. Itu teman-teman. Dan kalau teman-teman memiliki lahan seperti ini, yang kayak begini ini ada 1.200, anggap saja yang 20% nilai tidak tepatnya teman-teman. Jadi anggap saja 200 batang yang kurang maksimal atau gitu teman-teman. Berarti masih ada 1.000 teman-teman, 1.000 batang. Kalau 1.000 batang kali 50.000, ya astungkara teman-teman, masih bisa untuk kebutuhan keluarga kita. Nah ini teman-teman, hujannya semakin lebat, betul kan? Nah ini saya masih 2 hari, belum ada 2 hari, 2 hari teman-teman, 2 hari kemarin. Hari ini 2 hari ini baru saya sedot. Pupuknya saja masih ada itu di bonggol pisang itu, masih banyak itu teman-teman. Nah itu kelihatan putih itu kan. Dan saya kalau begini ngingat dengan Mas Pamuji, teman baik saya dari kecil. Dulu Mas Pamuji tanam pisang, saya lagi nyoteng di kebunnya, hujan seperti ini. Begitu teman-teman, karena ini hujan, saya juga akan menikmati teduhnya pohon pisang. Saya berada di pas ini teman-teman, di bawah pohon pisang. Tapi takut beda saya nanti roboh karena hujan begini, karena tadi saya jagang di sana, mudah-mudahan tidak roboh sepedanya. Jadi saya belum bisa bergerak kemana-mana teman-teman. Saya hanya tepat di bawah daun pisang, ini daunnya. Selanjutnya teman-teman, ada juga teman-teman yang bilang kalau tanam pisang takut kena layu fusarium. Teman-temanku yang saya hormati, kita sebagai manusia bisanya hanya berusaha, bisanya hanya usaha teman-teman. Dan kita melantunkan doa-doa atau doa kita memohon pada beliau Tuhan Yang Maha Esa agar tanaman kita ini terhindar dari bahaya, terhindar dari penyakit fusarium, dan mudah-mudahan tanaman kita subur. Kalau tanaman kita subur, buahnya bagus. Nah itu teman-teman, itu harapan kita. Yang terpenting juga kita sebagai seorang petani harus berinovasi, harus belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan nanti teman-teman memiliki pengalaman akan bisa. Nggak bedanya teman-teman dengan pembalap itu teman-teman. Kalau belum pernah berlatih menjadi pembalap atau pelari, ya teman-teman akan susah. Nah teman-teman kalau nggak mau berjuang untuk belajar budidaya pisang, hanya takut saja, ya nanti tidak tahu ilmunya tanam pisang, tata caranya tanam pisang. Gitu teman-teman. Maaf teman-teman, saya tidak ingin menggurui, tapi saya ingin berbagi semangat saja di pagi hari ini.
Salam semangat dari tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam satu getah. Terima kasih teman-teman.